Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Nah, pada kali ini saya akan membahas ya nggak bahaya tak kredit tanpa BI checking. Nah, sebelum kita membahas tentang bahaya nggak mengajukan kredit tanpa BI checking, kita bahas dulu latar belakang BI checking itu apa sih? BI checking adalah rekaman jejak kredit kita di lembaga pembiayaan, baik lembaga pembiayaan konvensional, pembiayaan kredit kendaraan bermotor atau leasing, lembaga pembiayaan di bank, dan lembaga pembiayaan yang resmi tentunya seperti itu. Itu lembaga-lembaga pembiayaan yang bekerjasama dengan BI checking atau sekarang istilah barunya adalah SLIK OJK. Nah, kenapa lembaga-lembaga pembiayaan sekarang rata-rata memerlukan BI checking? Karena dengan adanya BI checking, tentunya lembaga pembiayaan itu mengetahui rekam jejak calon debitur atau calon nasabah mereka, bagaimana mereka itu rekam jejak kreditnya, apakah ada yang menunggak atau blacklist dan sebagainya. Nah, seperti itu gambaran kira-kira BI checking itu seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita mengajukan tanpa BI checking, mengajukan pembiayaan tanpa BI checking? Tentunya ada plus minusnya dan ada resikonya. Kalau kita mengajukan kredit tanpa BI checking, tentunya prosesnya juga sangat mudah. Biasanya lembaga-lembaga yang bisa mencairkan ataupun meng-ACC pembiayaan kita tanpa BI checking. Nah, tentunya mereka juga tahu resikonya. Resikonya apa? Resikonya karena kita kan dari pihak yang memberi kredit tentunya tahu kalau yang mereka itu yang mereka beri kredit adalah orang yang bermasalah, sudah di blacklist dari BI checking, ada atau cicilan kredit, kartu-kartu kredit yang bermasalah, ada sebab-musababnya. BI checking juga tidak serta-merta memblacklist orang. Mereka tahu ada laporan bahwa di lembaga pembiayaan tertentu melaporkan ke BI supaya nasabah atas nama si A atau si B di blacklist dari daftar BI checking seperti itu. Nah, tentunya kalau kita ya sudah bermasalah atau teman-teman ada bermasalah dengan BI checking, menunggak kartu kredit atau sebagainya, itu pasti kalau mau mengajukan pembiayaan atau mau mengajukan kredit rumah, kredit motor, sebagainya, tentunya susah di ACC. Nah, mereka jalan keluarnya adalah tanpa BI checking ini. Tapi di balik itu juga ada resiko. Resikonya adalah biasanya lembaga pembiayaan ini karena mengajukan tanpa BI checking itu di luar prosedur, maksudnya di luar pengawasan OJK, ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Tidak seperti yang konvensional. Kalau konvensional sudah ada SOP-nya, sudah ada garis besarnya, harus ada langkah-langkah apa kalau misalkan orang tersebut menunggak atau one prestasi atau tidak bisa membayar cicilan tersebut. Nah, resikonya itu kalau misalkan kita kredit rumah tanpa BI checking bisa di ACC. Tapi seketika kita menunggak sebulan atau 2 bulan menunggak, otomatis bisa langsung diusir atau penaltinya sangat besar. Karena mereka juga semaunya memberi kredit ini juga semaunya. Mereka juga sudah tahu resikonya kalau memberi kredit ke orang yang bermasalah itu juga sudah tahu. Nah, itu resikonya. Kita juga tidak ada kekuatan hukum karena itu di luar pengawasan lembaga keuangan seperti itu. Nah, tentunya untuk teman-teman yang di blacklist BI checking, ya usahakan tunggakan kredit yang Anda atau masalah-masalah yang menyangkut dengan lembaga pembiayaan selesaikan dulu. Ya, saya tidak menyarankan untuk mengambil pembiayaan tanpa BI checking karena kelebihan di BI checking itu kita diawasi oleh lembaga keuangan atau oleh negara, atau oleh pemerintah. Nah, itu juga ada hak-hak kita. Nantinya kalau misalkan ada leasing atau sebagainya, lembaga penagihan mereka juga melakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi ada SOP-nya, kita ada kekuatan hukumnya. Nah, kalau kita mengajukan kredit tanpa BI checking, ya peraturan terserah yang memberi kredit. Karena juga mereka juga tahu kalau orang ini bermasalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah membersihkan nama Anda, ya harus selesaikan dulu tanggungan-tanggungan Anda. Misalkan Anda mempunyai cicilan yang menunggak atau apapun, selesaikan secara baik-baik. Tentunya lembaga pembiayaan ini juga tidak mau rugi, mereka juga pengen uangnya kembali, terus Anda juga ingin misalkan namanya dipulihkan kembali, itu juga selesaikan kewajiban Anda. Apapun itu, karena Anda juga sudah memakai hak-hak mereka, sudah jadi kewajiban Anda untuk mengembalikan uang yang Anda pakai. Nah, seperti itu Anda harus tanggung jawab untuk menjaga nama baik Anda juga. Kalau Anda nama baiknya di BI checking itu bagus,
lembaga pembiayaan apapun mesti menawari Anda. Nggak usah Anda mengajukan ke sana kemari, tiap hari diteleponin kartu kredit yang menawarkan kartu kredit, menawarkan lembaga pembiayaan apapun itu. Kalau Anda di BI Checking atau nama baik Anda di skor kredit Anda itu bagus, seperti itu. Kalau kita bermasalah dengan lembaga keuangan dimanapun, tentunya mereka juga tahu, mereka juga tidak mau mengambil resiko. Kalau kita dikasih orang bermasalah, dikasih tanggung jawab, misalnya dikasih kepercayaan, juga orang susah lagi untuk mengasih kepercayaan kepada kita. Nah, ya itulah bahaya enggak kita menggunakan BI Checking, atau kekurangan kalau tidak menggunakan BI Checking. Kalau tidak menggunakan BI Checking juga mudah, mereka itu juga mengasih, tapi mereka juga tidak bodoh, mereka juga yang lembaga pembiayaan ini juga sudah tahu resikonya, makanya biasanya bunganya sangat besar, kalaupun nggak ada juga potongannya sangat besar, dan resikonya juga sangat besar. Kalau kita misalkan kita sudah bermasalah di lembaga pembiayaan lain, terus mengambil misalkan KPR tanpa perantaran bank, KPR syariah seperti apa gitu. Ya mereka juga tentunya di awal juga sudah mengasih tahu kalau ini tanpa perantara, tanpa bank, tanpa riba. Tapi mereka juga kasih tahu kalau misalkan kita nggak bayar sekali atau 2 kali, mereka langsung diusir dari rumah KPR tersebut, atau seperti apa. Kalau misalkan dari bank, misalkan masih ada toleransi, mereka itu masih ada peringatan ke-1, ke-2, ke-3, dan sebagainya, tidak langsung diusir begitu aja. Nah, kalau misalkan kita tanpa BI Checking juga tidak ada perlindungan gitu, tidak ada perlindungan dari pihak yang berwajib, atau dari pihak pemerintah. Seperti juga motor juga seperti itu, kredit di pembiayaan juga seperti itu. Misalkan kita ya taunya kita lolos saja tanpa BI Checking, kita lolos di ACC kredit kendaraan bermotor. Nah, sebulan tidak mengangsur atau 2 bulan tidak mengangsur, ya mereka langsung mengambil aja gitu motor Anda atau mobil Anda. Ya mereka juga, kita mau menuntut kemana gitu loh. Sedangkan kita tidak ada payung hukumnya, seperti itu. Maka pertimbangkan juga bagi yang Anda yang ingin mengambil pembiayaan tanpa BI Checking itu, pertimbangkan juga. Nah, kalaupun Anda terpaksa, misalkan Anda terpaksa harus mengambil kebutuhan Anda, harus mengambil kendaraan atau pembiayaan yang tanpa BI Checking, ya tentunya Anda kan juga ada sebab Anda di blacklist dari BI Checking itu. Nah, Anda juga harus pikirkan, harus tanggung jawab juga. Apapun itu adalah tanggung jawab Anda. Uang yang Anda pinjam kemanapun itu tanggung jawab Anda. Berhati-hatilah mengambil lembaga pembiayaan apapun itu, berhati-hatilah. Tentunya di balik kemudahan juga ada resikonya. Nah, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya seperti itu kira-kira kalau kita mengambil lembaga pembiayaan yang tanpa BI Checking atau dengan BI Checking. Kalau saya sarankan sebelum mengambil lembaga pembiayaan, Anda selesaikan dulu tanggung jawab Anda, jangan menumpuk-numpuk hutang. Kalau menumpuk-numpuk kekayaan itu boleh, tapi kalau hutang harus diselesaikan satu persatu dulu. Itu akan tambah ruwet hidup Anda kalau hanya mengambil hutang sana-sini, hanya menumpuk hutang sana-sini. Karena kita juga tidak tenang kalau hutang ini belum selesai, nah di sana sudah hutang lagi. Nanti giliran jatuh tempo, pas jatuh temponya banyak hutang yang harus diselesaikan secara berbarengan, dan Anda juga pusing lagi. Seperti itulah yang dapat saya ulas mengenai mengambil kredit dengan BI Checking ataupun tanpa BI Checking ini bahaya atau tidak. Ya kalau bahaya tentunya ada risiko dan ada kemudahan. Di balik kemudahan ada risiko, dan tentunya di hal yang sangat mudah sekali itu resikonya biasanya juga sangat besar. Apapun itu, kalau misalkan kita kelihatannya sangat mudah, biasanya resikonya sangat besar. Terutama di lembaga keuangan, apapun itu, kalau kita meminjam uang terus tanpa syaratan embel-embel apapun itu, hati-hati. Atau kita ke rentenir misalkan tanpa persyaratan, kita nggak tahu prosedurnya seperti apa, tiba-tiba giliran pas mau bayar ternyata bunganya membengkak, dan itu merugikan kita semua. Nah, untuk kawan-kawan semua, tolong dipertimbangkan. Walaupun Anda sudah memang terpaksa harus mengambil ya lembaga pembiayaan tanpa BI Checking, ya Anda harus hati-hati dan tanggung jawab. Itu aja. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.